Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan Kuyang, jejak mistis yang membelah langit malam Kalimantan. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Udara malam di desa Sungai Hitam terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis melayang di atas air, sementara suara jangkrik dan katak berpadu dalam harmoni menegangkan. Ardan melangkah perlahan di sepanjang dermaga kayu. Matanya menelusuri arus sungai yang gelap. Perjalanannya ke desa ini bukan tanpa alasan. Ia ditugaskan untuk menyelidiki legenda Kuyang, makhluk yang konon berkeliaran di malam hari, mencari darah wanita hamil dan bayi yang baru lahir. Beberapa warga yang ia temui siang tadi menolak berbicara banyak. Mereka hanya berpesan agar Ardan tidak keluar malam, terutama saat bulan sabit menggantung di langit seperti malam ini. Namun, naluri jurnalisnya terlalu kuat. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar langsung dari mereka yang pernah mengalaminya. Dari kejauhan, suara kecipak air terdengar samar. Ardan menajamkan pendengarannya. Air sungai beriak perlahan, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaannya. Ia menoleh ke arah hutan di seberang sungai. Matanya menangkap bayangan hitam berkelebat di antara pepohonan. Bulu kuduknya berdiri. Ardan menelan ludah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi akibat cahaya bulan yang redup. Namun, sebelum ia sempat berpaling, suara lirih menyeruak dari kegelapan. Sebuah bisikan aneh. Ardan membeku. Jantungnya berdegup kencang. Langkah kakinya surut perlahan ke belakang, tetapi suara itu semakin dekat, seperti mengelilinginya. Angin malam berhembus kencang, membawa serta bau anyir yang menusuk hidung. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, sesuatu melesat ke langit. Rambut panjang tergerai, melayang tanpa tubuh. Mata merah menyala menatap ke arahnya sebelum bayangan itu menghilang ke kegelapan malam. Ardan terpaku. Sebuah pertanda buruk baru saja menyambutnya di desa ini. Pagi di desa Sungai Hitam terasa begitu kontras dengan malam sebelumnya. Sinar matahari menembus celah dedaunan, menerangi rumah-rumah panggung yang berjajar di tepi sungai. Ardan duduk di beranda rumah Pak Jaya, seorang pria paruhbaya yang menjadi satu-satunya orang yang mau berbicara dengannya. Pak Jaya menuangkan kopi hitam ke dalam cangkir kecil, lalu menatap Ardan dengan mata yang menyimpan banyak cerita. "Kau melihatnya semalam, bukan?" tanyanya lirih. Ardan mengangguk. Gambar makhluk mengerikan yang ia lihat tadi malam masih jelas di kepalanya. Apa itu benar-benar Kuyang? Pak Jaya mendesah panjang. Kuyang bukan sekadar cerita lama. Nak, ini nyata. Sejak aku kecil, aku sudah sering mendengar tentang mereka, bahkan melihat sendiri beberapa kali. Dulu, desa ini aman. Tapi sejak 5 tahun terakhir, semuanya berubah. Berubah bagaimana? Pak Jaya terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Banyak wanita hamil yang keguguran. Ada yang meninggal dengan tubuh membiru tanpa sebab. Dan ada yang hilang begitu saja." Ardan merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Apa yang terjadi 5 tahun lalu? Pak Jaya menatap ke arah sungai, seolah mencari sesuatu di dalam aliran airnya. Ada seorang perempuan bernama Rini. Dia kehilangan anaknya di malam kelahirannya. Malam itu, dia terbangun karena mendengar suara-suara aneh. Saat ia membuka mata, bayinya sudah tidak ada. Hanya ada darah yang berceceran di lantai. Ardan menggenggam cangkirnya erat, dan mereka tidak pernah menemukan bayinya. Pak Jaya menggeleng. Tidak, yang ditemukan hanyalah jejak kaki kecil yang mengarah ke tepi sungai, lalu menghilang begitu saja. Ardan merasa dadanya sesak. Ada sesuatu yang mengendap dalam cerita ini, sesuatu yang lebih besar dari sekadar legenda. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara jeritan. Pak Jaya dan Ardan segera berlari menuju sumber suara. Di sebuah rumah di ujung desa, seorang perempuan muda terduduk di lantai, menangis ketakutan. Di sampingnya, seorang lelaki tua tengah mengusap pundaknya, berusaha menenangkannya. "Apa yang terjadi?" tanya Pak Jaya.
Perempuan itu menoleh dengan mata berkaca-kaca. Aku melihatnya di jendela kamarku. Ardan menajamkan pandangannya ke arah jendela yang dimaksud. Kacanya pecah, dan di ambang jendela itu, samar-samar terlihat bekas goresan panjang, seolah ada sesuatu yang mencengkeramnya dengan kuku tajam. Malam kembali menyelimuti desa Sungai Hitam. Ardan duduk di dalam rumah Pak Jaya, mencoba menghubungkan potongan-potongan cerita yang didengarnya sepanjang hari. Perempuan yang tadi ketakutan di rumahnya bernama Sari. Ia tengah hamil 7 bulan, dan malam ini, sesuatu telah mengintainya. Ardan menatap bekas cakaran di jendela rumah Sari siang tadi. Garis-garis itu terlalu dalam, terlalu tajam untuk dibuat oleh manusia biasa. Dan darah yang menetes di lantai, itu bukan sekadar kebetulan. Jadi, kuyang itu hanya mengincar perempuan hamil? Tanya Ardan, suaranya bergetar. Pak Jaya mengangguk pelan. Tidak sembarang perempuan hamil. Mereka memilih dengan cermat. Ada sesuatu yang mereka cari. Sesuatu yang bahkan kami, manusia biasa, tak bisa mengerti. Suara gemerisik dari luar rumah membuat Ardan menoleh cepat. Angin berembus perlahan, membawa aroma lembab dari sungai. Malam terasa begitu sunyi, seperti semua suara dihisap oleh kegelapan. Tiba-tiba, terdengar suara gedebuk di atap. Pak Jaya terdiam. Ardan menahan napas. Mereka saling bertukar pandang, lalu perlahan mendongak ke atas. Sebuah bayangan melayang cepat melewati celah atap rumah, seperti rambut panjang yang berkibar dalam kegelapan. Ardan segera meraih senter dan berlari keluar. Ia mengarahkan cahaya ke sekitar, tetapi hanya melihat pohon-pohon yang diam membisu. Namun, saat ia menengadah ke langit, dadanya mendadak sesak. Di atas sana, di antara ranting-ranting pohon tinggi, sesosok kepala dengan mata merah menyala melayang, memandang ke arahnya. Ardan membeku. Nafasnya tercekat. Tubuh tanpa badan itu perlahan bergerak, menunduk sedikit demi sedikit. Darah segar masih menetes dari ujung lehernya yang terputus. Seketika, makhluk itu menjerit. Suaranya melengking tinggi, seperti rintihan yang menyayat udara. Pak Jaya menarik tangan Ardan, membawanya masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Dari dalam, mereka masih bisa mendengar suara kuyang berputar-putar di atas rumah, menggeram dengan marah. "Lampu! Matikan semua lampu!" bisik Pak Jaya. Ardan buru-buru mematikan senter dan lampu minyak. Sekarang, mereka hanya bersembunyi dalam gelap, menunggu makhluk itu pergi. Di luar, suara kepakan sayap terdengar mendekat. Dan perlahan, suara itu tepat berada di atas mereka. Suasana dalam rumah begitu mencekam. Ardan dan Pak Jaya menahan napas di tengah kegelapan. Suara kepakan sayap perlahan bergerak di atas atap, lalu berhenti tepat di tengah rumah. Hening. Ardan bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ia menoleh ke arah Pak Jaya, yang kini menggenggam sesuatu di tangannya. Sebuah kantong kecil berisi garam kasar dan daun sirih. "Kuyang benci garam dan daun sirih," bisik Pak Jaya. Suaranya nyaris tak terdengar. Ardan mengangguk pelan. Ia meraba kantong kecil itu dan mencengkeramnya erat. Tiba-tiba, suara cakaran terdengar dari atap. Suara tajam seperti kuku panjang menggaruk kayu. Ardan menelan ludah. Makhluk itu masih ada di sana. Tiba-tiba, terdengar suara lain. Jeritan dari rumah sebelah. Pak Jaya tersentak. "Sari!" Tanpa pikir panjang, mereka berdua bergegas keluar. Langit malam tampak lebih pekat dari biasanya. Angin berembus kencang, membawa aroma amis yang menusuk. Di rumah Sari, pintu terbuka lebar. Lilin di dalam rumah berkedip-kedip, membuat bayangan di dinding tampak bergerak sendiri. Pak Jaya masuk lebih dulu. Ardan mengikuti di belakangnya dengan tangan gemetar. Di dalam kamar, mereka melihat Sari terduduk di lantai, tubuhnya menggigil. Di dinding dekat jendela, bercak darah masih segar menetes ke lantai. "Sari, apa yang terjadi?" tanya Pak Jaya. Sari mengangkat wajahnya. Wajahnya pucat pasi. Bibirnya bergetar, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi suaranya tercekat. Pak Jaya menggenggam bahunya dengan lembut.
Apa yang kau lihat? Sari menggeleng. Air matanya jatuh. Aku tidak tahu. Aku hanya terbangun dan sesuatu ada di jendela. Ardan mendekat dan melihat jejak merah yang mengarah keluar rumah. Dengan hati-hati, ia berjalan mengikuti jejak itu. Jejak tersebut berhenti di bawah pohon besar di belakang rumah. Ardan mengarahkan senter ke batang pohon. Ada sesuatu yang tergantung di sana. Sebuah kain lusuh berwarna merah. Ia mengulurkan tangan dan meraihnya. Saat jemarinya menyentuh kain itu, sebuah suara lirih terdengar di telinganya. Sebuah bisikan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ardan terhuyung ke belakang. Napasnya memburu. Ia berbalik dan mendapati Pak Jaya berdiri di belakangnya dengan wajah pucat. "Ini milik siapa?" tanya Ardan dengan suara bergetar. Pak Jaya menatap kain itu lama, sebelum akhirnya berbisik pelan. "Ini milik Rini." Ardan membeku. Rini, perempuan yang kehilangan bayinya 5 tahun lalu. Namun, jika kain ini ada di sini, apakah berarti Rini masih ada di sekitar mereka? Atau sesuatu yang lain? Angin malam bertiup lembut, membawa bisikan yang terdengar samar di telinga Ardan. Ia menatap kain merah lusuh yang kini tergenggam di tangannya. Rasanya dingin, seolah menyimpan jejak seseorang yang pernah memilikinya. Pak Jaya berdiri diam, matanya tak lepas dari kain itu. "Rini," gumamnya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Ardan mengerutkan kening. "Pak Jaya, apa sebenarnya yang terjadi 5 tahun lalu?" Pak Jaya menarik napas panjang. Matanya menerawang ke langit, seperti menelusuri kenangan yang sudah lama ia kubur dalam-dalam. Rini adalah perempuan yang baik. Suaminya meninggal dalam kecelakaan sebelum anak mereka lahir. Saat ia mengandung 7 bulan, desas-desus mulai terdengar. Ada yang mengatakan bahwa Kuyang mengincarnya. Warga mulai resah, tapi Rini tetap bertahan. Ia percaya, selama ia berdoa dan menjaga dirinya, tidak ada yang bisa menyakitinya. Pak Jaya menghentikan ceritanya sejenak. Suaranya semakin berat. "Malam itu, kami semua mendengar jeritan dari rumahnya. Saat kami sampai, Rini sudah terkapar di lantai, perutnya robek." Ardan merasakan bulu kuduknya berdiri. Tapi anehnya, bayinya tidak ditemukan dimanapun. Hening sejenak, Ardan bisa merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu di mana anak itu. Dan sejak malam itu, Rini menghilang. Ardan menatap kain merah di tangannya. Jika kain ini milik Rini, bagaimana bisa ada di pohon belakang rumah Sari? Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di semak-semak. Ardan dan Pak Jaya sontak menoleh. Di kejauhan, mereka melihat sesosok perempuan berdiri di bawah cahaya bulan. Rambutnya panjang, tergerai menutupi wajahnya. Gaunnya lusuh dan sobek di beberapa bagian. Pak Jaya menahan napas. "Rini," bisiknya. Ardan merasakan tengkuknya meremang. Perempuan itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, memandangi mereka dalam diam. Lalu, perlahan, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ardan. Seketika, suara jeritan melengking terdengar dari kejauhan, menggema di seluruh desa. Ardan terperanjat. Ia menoleh ke arah suara itu. Dari kegelapan, sesosok makhluk melayang cepat ke arah mereka. Mata merah menyala, rambut panjang berkibar di udara, dan suara geraman yang membuat malam terasa lebih mencekam. Pak Jaya menarik tangan Ardan. "Masuk ke rumah, cepat." Namun sebelum mereka sempat bergerak, makhluk itu sudah melayang tepat di atas kepala mereka. Sosok Kuyang yang menyeramkan. Ardan terpaku. Makhluk itu melayang di atas mereka. Tubuhnya hanya berupa kepala dengan organ-organ dalam yang menggantung di bawahnya. Bau anyir menyengat menusuk hidung, membuat perutnya mual. Mata merah Kuyang menatap tajam, bibirnya bergerak, menggumamkan sesuatu yang tidak bisa Ardan pahami. Pak Jaya mencengkeram lengan Ardan erat. "Jangan bergerak," bisiknya dengan suara tercekat. Kuyang itu melayang lebih rendah, seakan mengamati mereka dari dekat. Matanya berkedip lambat, seolah memastikan sesuatu.
Ardan bisa merasakan hawa dingin menjalari tengkuknya. Tiba-tiba, makhluk itu bergerak cepat. Dengan gerakan mengerikan, ia melesat ke arah Pak Jaya. Namun, lelaki tua itu sigap melemparkan segenggam garam dan daun sirih ke arahnya. Bismillah, serunya. Garam dan daun sirih mengenai tubuh Kuyang. Seketika, makhluk itu menjerit keras. Tubuhnya bergetar, kepalanya menggeleng-geleng liar, dan asap tipis mengepul dari bagian yang terkena garam. Ardan tak ingin membuang waktu. Dengan cepat, ia meraih kantong garam dari Pak Jaya dan melemparkannya ke Kuyang. Makhluk itu kembali menjerit. Kali ini lebih nyaring. Ia melesat ke atas, menjauh, lalu terbang liar di udara. Pak Jaya menarik napas berat. Ini belum selesai. Dia akan kembali. Ardan mengangguk, menatap langit tempat Kuyang tadi menghilang. Jantungnya masih berdetak kencang. Kemudian, terdengar suara langkah kaki di belakang mereka. Ardan dan Pak Jaya menoleh. Rini masih berdiri di sana. Tubuhnya tak bergerak. Mata kosongnya menatap mereka. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Perlahan, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah rumahnya sendiri yang telah lama kosong. Pak Jaya menatap Ardan. Kita harus ke sana. Dengan langkah hati-hati, mereka berdua berjalan menuju rumah Rini. Rumah itu gelap dan berdebu. Pintunya sedikit terbuka seolah mengundang mereka masuk. Pak Jaya menyalakan lampu minyak di dalam rumah. Cahaya redup menyoroti perabotan lama yang tertutup kain putih. Ardan bisa merasakan hawa aneh di dalam ruangan ini, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka. Tiba-tiba, terdengar suara dari dalam kamar. Sebuah tangisan. Suara bayi menangis, pelan, nyaris seperti bisikan. Ardan menelan ludah. Pak Jaya, suara itu. Pak Jaya melangkah maju. Tangannya gemetar saat ia membuka pintu kamar perlahan. Dan di dalam kamar yang gelap, mereka melihat sesuatu yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Di sudut ruangan, ada sebuah ranjang kecil tua yang penuh debu. Dan di dalamnya, seorang bayi. Bayi itu terbaring diam, tubuhnya pucat, seolah telah tidur selama bertahun-tahun tanpa pernah bangun. Ardan membeku. Bagaimana mungkin? Bukankah bayi Rini sudah menghilang 5 tahun lalu? Pak Jaya mendekat. Tetapi sebelum ia bisa menyentuh bayi itu, suara gemuruh terdengar dari atap. Langit di luar mendadak bergetar. Kuyang telah kembali. Dan kali ini, ia tidak sendiri. Atap rumah berderak keras. Seakan ada sesuatu yang bergerak liar di atasnya. Ardan menatap Pak Jaya dengan napas tersengal. Bayangan hitam melintas cepat di balik celah-celah kayu, menciptakan suara mengerikan seperti kuku yang menggores papan. Bayi di ranjang itu masih terbaring diam, tetapi tangisannya menggema di dalam kepala Ardan, meski bibir mungilnya tak bergerak sedikit pun. Pak Jaya menggenggam tangan Ardan. Kita harus segera pergi dari sini. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, atap rumah tiba-tiba pecah, dan Kuyang menerobos masuk. Kali ini, bukan hanya 1, 3 sosok kepala melayang di dalam ruangan, dengan mata merah menyala dan urat-urat menjalar di wajah mereka. Bau busuk menyebar seketika, membuat Ardan hampir muntah. Pak Jaya buru-buru mencabut sebotol minyak dari dalam saku. Ini minyak kelapa yang sudah didoakan. Percikan ke lantai dan buat lingkaran. Ardan dengan cepat melakukannya. Tangan gemetar saat ia menuangkan minyak itu mengelilingi dirinya, Pak Jaya, dan ranjang bayi tersebut. Salah satu Kuyang mendekat, tetapi begitu ia menyentuh lingkaran minyak, tubuhnya tersentak mundur. Ia meraung keras, membuat kaca-kaca di rumah Rini bergetar. Tiba-tiba, Rini muncul di ambang pintu. Namun, kali ini matanya tidak lagi kosong. Wajahnya berubah. Matanya dipenuhi kesedihan yang mendalam. Pak Jaya terdiam, seakan memahami sesuatu yang baru saja terungkap. Rini, apa ini semua? Perempuan itu menatap bayinya yang tertidur di ranjang. Air matanya mengalir, tetapi ia tidak bicara. Ardan merasakan tekanan di dadanya. Semua ini bukan sekadar teror dari makhluk gaib. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang selama ini tersembunyi.
Kuyang yang paling besar tiba-tiba berbicara. Suaranya serak, seperti berasal dari dunia lain. Bayi itu adalah milikku. Pak Jaya mencengkeram tangan Ardan lebih erat. Jangan dengarkan dia. Namun Ardan tak bisa menahan diri. Ia menatap kuyang itu. Apa maksudmu? Makhluk itu menyeringai. 5 tahun lalu, aku bukan hanya mengincar bayi dalam kandungan Rini. Aku telah mengikatnya. Ia adalah bagian dari kami. Jantung Ardan berdetak cepat. Pak Jaya menggeleng. Jangan percaya. Itu hanya tipu daya mereka. Tapi Ardan merasa sesuatu yang lain. Ada kebenaran yang terpendam di balik tragedi ini. Ia menatap Rini, berharap mendapatkan jawaban. Perempuan itu perlahan mengangguk, lalu berbisik lirih. Aku telah membuat kesalahan. Tiba-tiba, salah satu kuyang menerjang ke arah ranjang bayi. Ardan dan Pak Jaya berusaha mencegahnya, tetapi makhluk itu lebih cepat. Dalam sekejap, bayangan hitam melesat keluar jendela, membawa bayi itu bersamanya. Rini menjerit, tetapi tubuhnya memudar perlahan, seperti kabut yang tertiup angin. Ardan mencoba mengejar, tetapi malam telah menelan mereka semua. Hanya keheningan yang tersisa. Dan di luar sana, di bawah langit malam Kalimantan, kuyang telah membawa bayinya kembali. Kisah ini mengingatkan kita bahwa perbuatan yang salah, sekecil apapun, bisa membawa konsekuensi besar dalam kehidupan. Ketika seseorang mencari jalan pintas dengan cara yang keliru, akibatnya bisa menghantui bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah 78. Catatan: cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata agar dapat diambil hikmahnya. Semua unsur mistis dalam cerita ini hanya sebagai bagian dari narasi dan bukan untuk diyakini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.